الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani billah, suatu kenikmatan kita bisa berkumpul ngaji bareng. Ya, yang mana teman-teman memang hobinya motor, ya kita ngaji sambil naik motor ke arah atau lokasi tujuan Ciletuh. Insyaallah di 2 poin kita akan duduk untuk kajian. Kemudian ketika sudah sampai lokasi tujuan Ciletuh, nanti ada acara baksos, ya, acara baksos juga sekaligus acara kajian duduk bersama beramah-tamah dengan masyarakat. Hal ini tentunya sebenarnya suatu aktivitas yang mulia, aktivitas yang agung. Ya, motor sebagai fasilitas untuk kita belajar sekaligus kita berdakwah, ya, yang harus kita syukuri. Apalagi nikmat yang kita syukuri diantaranya apa? Persahabatan kita, pertemanan kita. Kita berteman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berjalan bareng menempuh aktivitas yang mulia ini juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai kajian, insyaallah Muslim Biker Indonesia Bogor Raya akan adakan kajian, insyaallah kajian insidental, yaitu dengan sekaligus target menyelesaikan 1 kitab ringan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika ngegas kita sampai di satu titik, satu momen suasana yang berbeda, di situ kita kajian, masya Allah, ada apa? Momen tersendiri yang kita ingat. Dulu kita menyelesaikan 1 kitab ini di daerah ini. Dulu kita waktu di Yaman belajarnya bukan di kelas, di padang pasir, kadang di tempat banjir, jalannya banjir, kadang di bawah pohon bidara, kadang juga di masjid. Momen-momen ini tempat kadang apa? Kadang membantu untuk kita mengingat dari apa yang kita baca, kita pelajari. Maka kita manfaatkan momen seperti ini, ya. Dan kitab yang kita bahas akan kita selesaikan insyaallah dalam sekali perjalanan kita ini, yaitu kitab kecil, kitab ringan, risalah, yaitu makna at-taghut. Artinya at-taghut. Ya, apa itu taghut? Kenapa demikian? Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kesyirikan dan mereka nggak paham bahwasanya ini adalah termasuk taghut minat tawaghit. Bahwasanya ini termasuk kategori sesembahan, ya, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, yaitu sekitar 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Ya, beliau sebagaimana maklum, beliau terkenal termasuk mujaddid, orang yang memperbarui agama ini, yang kaum muslimin banyak terjatuh dalam kesyirikan, banyak terjatuh dalam kebid'ahan, banyak terjatuh dalam kemaksiatan, dan dia berusaha untuk mengembalikan, yaitu bimbingan Nabi SAW di masa itu. Beliau termasuk yang sangat semangat sekali untuk membenahi umat Islam yang sudah terjatuh dalam kesyirikan, bahkan tidak tahu tentang kaidah tauhid. Qala rahimallah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallah. Ya, sebelum masuk kita perlu tahu makna at-taghut. Apa sih artinya taghut? Kita sering bilang taghut. Taghut adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ma'khudun min at-tughyan. Diambil secara bahasa, diambil dari kata at-tughyan. Ya, at-tughyan. Taghut diambil dari kata apa? At-tughyan. At-tughyan adalah mujawazah al-had fi kulli syai', yaitu apa? Melebihi batasan dari segala perkara. Katakan syariat itu ada batasannya.
ketika dia melebihi batasan, maka dia termasuk at-tughyan, ya, berlebihan. Seperti katakan seperti manusia, seorang yang saleh. Orang yang saleh ya batasannya sebagai makhluk. Tidak boleh orang saleh diposisikan pada posisi apa? Orang yang disembah. Ya. Maka ini termasuk taghut. Taghut ini kalau kita lalui dalam kajian usul tsalatsa pertemuan yang terakhir, bahwasanya rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua, apa aja? An-nafyu wal ihbat, penafian dan peniadaan. Kemudian syarat la ilaha illallah ada berapa? Syarat la ilaha illallah ada 7. Apa aja syarat la ilaha illallah? Al-ilm, al-yaqin, al-mahabbah, al-qubul, menerima, terus ikhlas, ahsan, terus as-sidq. Nah, kemudian apa? Al-inqiyad. Nah, dan yang terakhir ditambah oleh Syekh rahimahullah, ditambah dengan al-kufran bit-taghut, mengkufuri taghut, tidak mengimani taghut. Ini yang kita bahas. Ya. Termasuk apa? Syarat la ilaha illallah. Kalau kita menegakkan la ilaha illallah, ada syaratnya. Di antara syarat adalah kita tidak mengimani taghut. Ya. Kita mengkufuri taghut. Qala Syekh, tadi disebutkan secara bahasa makna at-taghut apa? Nah, diambil dari kata at-tughyan, lebih batas dari segala sesuatu. Kemudian secara istilah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, makna taghut adalah ma tajawaza al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ini perlu dihafal. Antum dai tauhid, naik motor jadi dai tauhid, harus hafal. Apa taghut secara bahasa tadi at-tughyan. Adapun secara istilah taghut adalah ya matajawaza al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Itu apa? Segala sesuatu yang melebihi batas sebagai seorang hamba. Dari apa? Dari perkara dia diibadahi. Seorang hamba tak boleh diibadahi. Ya, yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matbu'in, dari perkara apa? Dari perkara dia ini diikuti. Dan yang ketiga, au muta'in, dari perkara dia ditaati. Orang soleh kayak apapun, ya, hati-hati. Jangan sampai melebihi batasan seorang hamba ketika ditaati, diikuti atau diibadahi. Tak boleh. Ya, lihat orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan kepada orang-orang soleh. Rata-rata mereka ada menjadikan orang soleh sebagai taghut. Mereka ghulu terhadap orang soleh, melebihi batas orang hamba, sampai dicium tangannya, ya, kemudian merangkak, merunduk, ini orang soleh, ngalap berkah. Berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pada Nabi SAW, Allah yang menjadikan keberkahan, seperti pada keringat Nabi, ya, seperti pada air ludah Nabi SAW, ya. Itu apa? Yang Allah jadikan kekhususan atas Nabi SAW, yang tidak diberikan kepada hamba, ya, di luar Nabi SAW. Nah, ini rahimana wa rahmakumullah jami'an. Adapun Syekhul Islam berkata, at-taghut ismu jinsin lima ubida min dunillah. Taghut adalah nama sesuatu, ya, yang dia ini apa? Diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dia taghut. Baik itu kuburan, baik itu pepohonan, baik itu sapi, baik itu gunung, baik itu lautan dan lain sebagainya. Seperti kasus erupsi Semeru, nyembelih kepala sapi di kaki gunung. Ketika gempa bumi di Lombok 1400 kali gempa bumi diguncang, ya. Kemudian sampai Gunung Rinjani sisa separuh, malah apa? Bukan bertobat kepada Allah, bukan kembali kepada Allah, tapi justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang di masa silam, orang-orang yang terjatuh kesyirikan di zaman Nabi, nggak pernah terjadi atau hampir nggak didapati terjadi seperti yang di zaman kita sekarang. Ya, mereka tatkala Allah kasih musibah, mereka justru kembali kepada Allah, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kena musibah. Kapan mereka berbuat syirik, terjatuh dalam kesyirikan? Ketika dalam keadaan riang gembira. Di zaman kita, riang gembira berbuat syirik, ketika ada musibah justru tambah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimahumullah. Nah, faqala Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian. Ini apa? Rahimnya, saking sayangnya siapa? Si penulis kepada kita semua. Si penulis sayang kepada orang yang hadir di hadapannya, orang yang membaca kitabnya, atau orang yang datang setelahnya. Apa? Mendoakan kita. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Coba. Nah ini rahimakumullah, sering ucapin kata-kata yang baik. Ya, jangan kita kebiasaan jahiliyah terkeluar. Kata-kata kotor, ya, nggak pantas untuk biker muslim. Jangan. Ya, kata-kata di masa jahiliyah, jangan. Ini ucapan-ucapan orang fasik. Ya, antara kita biker muslim ucapkan barakallahu fiki akhi. Kajiannya jam berapa nanti? Nah, Allah yahfadhuk. Ini berapa jarak lagi perjalanan kita? Kan cakep, ya. Demikian apa? Biasakan untuk mengucapkan kata-kata doa untuk saudara kita. Ya, coba disampaikan. I'lam rahimakallahu ta'ala. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Anna awwala ma faradallahu 'ala bin Adam al-kufru bit-taghut wal iman billah. Ya, sambil antum belajar membaca kitab. Jangan sampai seorang muslim baca Al-Qur'an dia tak betak-betuk. Jangan sampai baca kitab buta akan kitab, jangan. Kalimat muslim biker identik dengan apa? Bahasa Arab. Ya, identik dengan akhlak thayyibah. Ya, identik dengan apa? Identik dengan yang suka berdakwah. Nah ini nama muslim itu berat. Muslim biker, antum nisbatkan mencomot muslim, ya. Biker itu amanah. Ya, jangan sampai masya Allah melanggar lampu merah misalkan. Jangan sampai masya Allah ngacaukan jalan misalkan. Jangan. Ini nama muslim. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kata beliau rahimahullah bahwasanya pertama kali yang Allah wajibkan atas anak Adam yaitu apa? Mengkafiri atau tidak mengimani tauhid. Yang pertama, tidak mengimani tauhid. Dan apa sebaliknya? Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama kali, ya. Dan pemimpin tauhid adalah iblis laknatullah alaih. Ya, makanya iblis sampai bersumpah karena hasad kepada Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu ya Allah, ya, aku akan apa? Menyesatkan manusia. Termasuk apa? Menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Orang yang sering belajar tauhid, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang paling tahu dari apa? Mereka yang paling jauh dari kesyirikan. Kalau kita nggak paham, hati-hati ya. Kita kadang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kita ngerasa, kadang nggak ngerasa. Misal orang ngomong, Allah ya akhi kemarin jalur-jalur, anak cari itu dari sana sampai sana. Ya, subhanallah, anak keluarin duit itu untuk beli bensin sampai ke Ciletu. Anak cari sampai anak capek. Kalimat anak, ini sudah riya. Ya, dia ingin menampakkan diri dia. Nah, orang yang belajar tauhid, mereka yang semakin jauh dari kesyirikan. Hati-hati, kadang kita terjatuh dalam kesyirikan, kadang ngerasa, kadang nggak ngerasa, kadang sengaja, kadang nggak sengaja, kadang tahu, kadang nggak tahu. Ya, makanya dibimbing oleh Nabi SAW untuk banyak berdoa. Allahumma a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Baca doa ini biar kita nggak terjatuh dalam kesyirikan kecilnya ataupun besarnya. Nah, wa adlilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalilnya adalah yang menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan pertama kali untuk apa? Tidak mengimani tauhid.
hanya beriman kepada Allah adalah surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ini termasuk apa? Hikmah dari Allah. Allah tidak akan menganggap satu kaum kecuali apa? Kaum tersebut sudah diutus seorang rasul. Ini apa? Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah. Dikasih hujjah dulu, kalau nggak nerima diadab. Adapun umatnya Nabi Muhammad, karena doanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad termasuk kita, adabnya ditunda. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad. Coba kalau bukan perantara doanya Nabi Muhammad, berapa banyak wanita berzina zaman sekarang, menampakkan auratnya, berpakaian tapi telanjang. Ya, berapa banyak mereka yang LGBT, ya, kaum Lut, berapa banyak di antara mereka makan riba. Bila kalau bukan perantara Rasulullah, niscaya Allah akan langsung adab kepada kita. Nasallallahu Baiklah, rahmatullah jami'an. Jangan lupa, masya Allah, ada ucapan Ibrahim bin Adham. Kata beliau, ya, Inna Allah la yarfa'al bala' min hadhihi ummah bi rihlati ahli hadis. Sesungguhnya Allah akan mengangkat musibah pada umat ini dengan siapa? Dengan rihlanya ahli hadis. Apa itu rihlah? Perjalanan. Kita ini sedang jalan. Antum sedang jalan. Jalan apa? Menuntut ilmu, masya Allah, sebagai kafilah. Kafilah apa? Kafilah dalam berdakwah. Masya Allah, ada tim ustadznya, ada tim masya Allah bagian divisi medsosnya, ada yang bagian nyiapkan konsumsinya, itu masya Allah kafilah. Nah ini subhanallah apa? Allah kata Ibrahim bin Adham, ulama zuhud sesilam, Allah akan mengangkat satu musibah dari kaum tersebut karena perantara perbuatan siapa? Perbuatan orang yang mencari ilmu. Kita orang, antum juga mencari ilmu dan mendakwahkan ilmu. Ini penting. Termasuk anak-anak kita yang mondok, ya, menuntut ilmu, itu akan jadi perantara terhambatnya azab Allah kepada satu kaum, termasuk perantara sebab Allah akan mengangkat musibah tersebut, akan mengangkat bencana tersebut yang harusnya Allah kasih bencana dibatalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karena siapa? Rihlanya orang yang menuntut ilmu. Nah, namanya rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ini kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, dan sungguh kami telah mengutus dalam setiap umat itu ada seorang rasul. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi taghut. Ini syahidnya di sini, ayat ini adalah kalimat taghut. Ya, kata taghut. Nah, pertanyaan. Rukun la ilaha illallah tadi ada apa? Ada berapa? Dua, apa aja? An-nafyu wal isbat. Apa itu nafyu? Menafikan. Isbat? Pada ayat ini coba cari yang mengandung nafyu wal isbat. Pada ayat ini antum lihat mana yang semisal makna nafyu pada la ilaha dan mana yang bermakna isbat pada illallah. Hah? Ubudullah. Nah, ahsan. Nah, ubudullah sama dengan apa? Sama dengan posisinya sebagai kedudukan la. Ubudullah, nah, ubudullah sama dengan kedudukannya illallah, mengisbatkan. Kemudian wajtanibut taghut sama dengan la ilaha. Ahsan. Ini seperti apa? Ada padanya rukun la ilaha illallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Kata muallif rahimahullah taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dalil tadi. Kemudian sifatnya kufur kepada tauhid, sifat kita mengkufuri tauhid, tidak mengimani tauhid seperti apa? Yaitu sifatnya adalah anta'takhida butlana ibadati ghairillah. Yaitu kita meyakini akan batalnya ibadah kepada selain Allah. Tuh, jangan yakini kuburan ini mendatangkan apa? Manfaat atau mendatangkan mudarat. Jangan yakini. Ya, orang saleh ini bisa menyembuhkan kita
kuburan orang soleh ini. Jangan diyakini. Keyakinan ini sudah merupakan apa? Iman kepada tauhid. Hati-hati. Kemudian berikutnya apa? Batak rukaha, waktu beribaha. Yang kemudian apa? Kalian tinggalkan tauhid tersebut dan kalian benci tauhid tersebut. Benci, jangan ada kata cinta. Jangan ada sedikit hati kita condong kepada tadi kuburan orang saleh, ya, atau pohon-pohon, atau sapi yang disembah dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu kafira ahlaha, waktu adiyahum, dan kalian mengkafirkan orang-orang yang apa? Yang menyembah mereka dan kalian musuhi mereka. Artinya apa? Orang-orang kufur, ya, orang-orang yang menyembah berhala ini, mereka ini kufur. Tapi ingat, ini adalah nasihat. Bukan berarti kita bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Karena di antara kaum muslimin banyak di antaranya terjadi kebodohan. Terjatuh dalam hal ini dalam keadaan mereka apa? Jahil. Nah, maka tidak boleh bermudah-mudahan keluarkan kaum muslimin dari apa? Dari millah, dari agama ini. Ayolah rahmatullah jami'an. Kemudian ibadah itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh namanya ibadah itu untuk Allah dan untuk selain Allah. Apalagi ibadah murni untuk selain Allah. Semuanya nggak boleh. Nah, apa definisi ibadah? Murajaah. Definisi ibadah adalah satu yang dicintai oleh Allah. Definisi ibadah baik perkataan maupun perbuatan. Ismun jami' likulli ma yuhibbun. Terus segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, kemudian yang diridhai dari ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin. Harus hafal ikhwani fillah. Antum mau dakwah masuk ke orang-orang yang jahil nggak paham. Antum harus tahu konsep kenapa Allah dinamakan Allah. Allah tersusun dari berapa kata? Islam kenapa dinamakan Islam? Berapa rukun Islam, rukun iman? Antum harus berkeliling, jangan ngegas terus tapi apa? Nggak punya bekal. Ya, kita keliling tapi sambil dakwah dan kita punya ilmu. Makanya Imam Bukhari membuat bab, apa bab Imam Bukhari yang bikin judul? Bab pertemuan awal al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ahsan. Bab ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Fa'antum berdakwah harus punya ilmu untuk kemudian berucap dan beramal. Ya, sekali lagi dicatat, ya. Sekali lagi makna ibadah apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali dhahira wa batinah. Ya, segala penamaan yang di situ terkandung padanya apa? Hal-hal yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah dari ucapan ataupun perbuatan, ya, yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir dari amalan kita, yang batin dari apa? Amalan hati. Amalan hati termasuk niat, ikhlas, tawakal, rasa cinta, rasa benci dan lain seterusnya. Insyaallah itu ya pertemuan kita pertama kali ini dalam apa? Tikung yang pertama, ya. Kita lanjutkan berikutnya ke tikun kedua sambil ngopi insyaallah kecap ya. Puncak Dharma. Puncak Dharma. Puncak Dharma. Ada durian. Bismillah ada. Bismillah mudah-mudahan. Itu saja yang kita sampaikan. Ingat ya, kita makan biar kuat ngegas, bukan ngegas untuk kuat makan. Nikmatnya touring, indahnya gaji. Ada terbalik. Sama aja Mas. Itu bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya. Kita tutup dengan pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.